Kejaksaan Agung telah menetapkan berkas perkara Ferdy Sambo dan tersangka lain P21 atau lengkap. Barang bukti dan tersangka akan diserahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung dan juga terkait dengan Ferdy Sambo akan segera disidangkan. Berkas perkara 5 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Agung. Sebelumnya berkas perkara Ferdy Sambo dan koleganya sempat dikembalikan ke penyidik oleh Kejaksaan Agung untuk diperbaiki. Dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua ada total 5 tersangka. Sementara dalam kasus penghalangan penyidikan, penyidik menetapkan 7 tersangka, salah satunya Ferdy Sambo. Ferdy Sambo telah menjadi tersangka dalam 2 kasus, yaitu pembunuhan berencana Brigadir Joshua dan tersangka penghalangan penyidikan. Tahapan hukum selanjutnya setelah berkas perkara dinyatakan lengkap adalah pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan, lalu berlanjut ke persidangan. Hampir 3 bulan bergulir kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat dengan tersangka Ferdy Sambo CS akhirnya memasuki babak baru setelah 2 kali dikembalikan. Hari ini Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkaranya lengkap dan siap naik ke meja hijau. Sudah bersama kami di studio Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Terima kasih. Dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Ada Zena Dinda De Vega, kuasa hukum dari Bribka RR, dan Roni Talapesi, kuasa hukum dari Baradae. Selamat malam semua. Selamat malam Mas Ajat. Baik, saya ingin ke Mas Heri terlebih dahulu. Jika kita menilik waktu memang cukup panjang, banyak yang mempertanyakan kenapa begitu lama. Tapi sekarang sudah P21, apakah Anda melihat memang ini adalah bukti komitmen dari Polri untuk menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya atau masih ada hal yang lain sebetulnya? Tentunya kita mengapresiasi ya langkah Polri dalam menuntaskan perkara ini. Tapi memang ini baru komitmen awal saja, Mas. Karena memang prosesnya masih panjang. Masih ada pembuktian di persidangan sampai pada putusan nanti. Dalam konteks kita melihat bahwa kasus ini sudah berjalan berbulan-bulan, memang kan penanganan perkara itu punya karakteristik masing-masing ya. Mungkin karena melihat dari high profile-nya kasus tersebut, kemudian siapa saja pihak yang terlibat dalam hal katakanlah berapa orang yang terlibat dalam perkara ini. Karena kan ini kan harus dibuka seterang-terangnya ya, karena berbicara tentang perkara pidana, kita bicara tentang kebenaran material. Baik. Nah, dalam konteks ini kan jangan sampai nanti yang dikejar adalah speed-nya, tapi ternyata kualitas penanganan perkaranya malah kemudian dipertanyakan di ruang publik. Maka ini perlu kehati-hatian dan profesionalisme. Baik, kualitas perkaranya itu nanti ya saya ingin tanyakan ke Pak Arianto, tapi saya terlebih dahulu ke 2 kuasa hukum dari para tersangka. Saya ingin ke Mas Roni terlebih dahulu. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan berkas yang sudah lengkap? Siapkah klien Anda untuk menghadapi meja hijau? Ya Mas Ajat, bahwa kesiapan dari tim penasihat hukum untuk menghadapi persidangan semuanya berjalan baik dan kami sudah siap pada prinsipnya, dan saat ini klien kami Baradae juga pun sudah siap untuk menghadapi persidangan. Yang perlu kita jelaskan bahwa di sini kan disangkakan kan pasal 338 dan juga Jungto 340 yang di situ menjelaskan dengan sengaja. Nah, kalau di sini kan dengan sengaja berarti mengetahui dan menghendaki. Dalam proses pendampingan kami sudah melihat bahwa klien kami tidak mengetahui atau menghendaki. Nah, nanti kalau seperti apa nanti di pengadilan nanti kita buktikan. Nah, mengenai faktanya, Baradae menyampaikan bahwa iya betul dia melakukan penembakan. Tetapi kan ada kenapa dia melakukan penembakan itu? Nanti kita buktikan di pengadilan kan? Seperti itu. Jadi karena ini terkait dengan ancaman hukuman yang cukup tinggi, kami juga akan melakukan
advokasi atau di pengadilan secara maksimal tentunya kan. Iya. Nah, nanti kita uji juga dengan saksi-saksi yang lain. Kalau saksi-saksi yang lain berkata bohong, nah nanti kita akan lihat seperti apa ke depannya kan. Karena menurut kami sangat tidak mungkin dengan rumah di Duren 3, kemudian jarak cuma kurang lebih 2 meter, kemudian ada saksi lain yang menyampaikan bahwa tidak melihat bahwa Baik. saudara FS menembak. Tapi Seperti itu. selain mempersiapkan diri untuk menjawab dakwaan jaksa, apakah dari Baradae juga sudah mempersiapkan diri untuk karena ada juga yang menyatakan bahwa ini Baradae berhadapan dengan tersangka lain sebetulnya. Iya, Mas Ajat, nanti kita akan uji mengenai tersangka yang lainnya, tentunya kan akan menjadi saksi untuk di berkas klien kami kan, kita akan uji bersama gitu. Perlu diingat bahwa klien kami ini berdasarkan perintah, sudah sangat jelas bahwa pasal 51 ayat 1 di bawah perintah itu. Nah, nanti kita akan uji. Nah, target kami adalah klien kami untuk bebas gitu loh, tanpa mengurangi rasa empati kami terhadap keluarga korban ya, Brigadir J. Tetapi di sini juga pun kita akan membuktikan bahwa klien kami berdasarkan pangkat paling rendah, Iya. kemudian di bawah kuasa berdasarkan perintah. Nah, nanti kita buktikan itu di pengadilan. Seperti itu, Mas Ajat. Baik, kalau Mbak Zena seperti apa persiapannya untuk Bribka RR? Dan tadi apakah juga ada strategi khusus untuk juga bisa terlepas atau diringankan hukumannya karena ancamannya tidak tanggung-tanggung ini? Ya, baik Mas Ajat. Sama, tidak kurang lebih sama dari Mas Roni ya. Abang Roni, kalau misalkan klien kami itu sudah siap untuk menghadapi persidangan nanti, dan kami juga kuasa hukum juga siap ya, menerima salinan turunan berkas perkara sambil membaca juga BAP para saksi Ya. dalam mendampingi klien kami. Dan di situ juga sudah jelas bahwa klien kami pun ditanya juga sudah menolak dan juga tidak mengetahui akan adanya rencana penembakan tersebut di Duren 3. Baik. Dari yang dipelajari, Mbak Zena, seberapa kuat sebetulnya bukti yang dipegang oleh penyidik untuk bisa menjerat klien Anda? Sebenarnya kalau misalkan disebut sebagai perencana atau dalam membunuh, jelas sekali di situ klien kami tidak ada perencanaan. Dan juga itu juga sudah menolak ya saat ditanyakan Bapak FS terkait membunuh, juga klien kami bukan sebagai eksekutor. Baik. Apakah penyidik bisa menunjukkan bukti yang kuat untuk tadi menunjukkan bahwa klien Anda memang bersalah? Ya, kalau misalkan dari penyidikan itu masih ada pasal 340 ya, 340 subsidiar 338, Ya. pasal 55 junto pasal 56, tapi itu nanti akan kami buktikan juga dengan saksi ahli yang akan kami siapkan dan terkait juga dengan saksi-saksi para tersangka yang lainnya juga. Baik, jadi Anda berdua ini nampaknya memiliki celah-celah ya untuk membela dari kliennya. Saya ingin ke Pak Arianto. Pak Arianto tadi disinggung juga bicara tentang jangan hanya cepat tetapi juga harus dengan kualitas penyidikannya. Anda sendiri melihatnya apakah sudah memang berkualitas dalam konteks ini? Sementara kita tahu memang ada banyak kesulitan yang harus ditunjukkan oleh penyidik, terutama terkait dengan barang bukti. Ya, terima kasih. Pertama, kalau ditanya kualitas saya tidak tahu ya, karena saya nggak ngerti apa berkas yang disampaikan itu. Tetapi saya melihat waktu ya, ini waktu dalam 2 bulan terakhir ini kan itu pemberkasan bisa cepat gitu ya. Itu saya apresiasi dan saya kaget dengan kemampuan Polri yang bisa menyelesaikan berkas itu dengan cepat. Karena dulu ketika ini diumumkan, kan kita simpel, seakan-akan ada orang meninggal, Yosua gitu kan. Sehingga ada di tempat yang satu kamar, kemudian buktinya sudah ada. Itu kalau kasus kayak gitu tuh 1 hari aja selesai urusannya kan gitu, seakan-akan gitu loh. Tapi ternyata setelah terbuka bahwa itu pembunuhan itu ternyata dimulai dari ketidaksenangan seorang jenderal, kemudian merencanakan pembunuhan, melibatkan anggotanya, kemudian menghilangkan bekas-bekas kejadian. Jadi rumit sekali itu berkas itu. Baik. Makanya kaget ini kok bisa selesai dan jaksa juga langsung bisa lengkap ini. Artinya Anda justru melihat 3 bulan ini waktu yang singkat begitu? Terlalu singkat, cepat. Baik. Apakah barang bukti yang memang seharusnya bisa ditunjukkan oleh penyidik dalam waktu yang menurut Anda bisa singkat ini memang sudah dipegang? Silakan. Ya itu terjadi ya. Barang bukti kan sengaja dihilangkan. Berarti polisi harus melakukan penyidikan yang double itu.
bagaimana TKP yang sesungguhnya dan bagaimana TKP yang sesah dirusak itu. Iya. Kan dia terpaksa mereka 95 orang itu kan gitu. Baik. Sekarang tersangkanya 5 dan 7 operation dikirim semua oleh jaksa ke jaksa semua. Dan saya juga selalu dengan jaksa bisa cepat mempelajari karena mengenai kualitas ya ini. Iya. Ini menentukan jaksa. Baik. Kalau kita menentukan kualitasnya belum, pasti dia nggak akan mengatakan lengkap. Tapi kalau sudah, itu berarti dianggap sudah memenuhi syarat untuk penuntutan. Baik. Gitu. Ya, saya ingin ke Mas Heri. Mas Heri, memang sekarang kuncinya ada di jaksa begitu kan, bagaimana dia bisa menunjukkan kualitas dakwaannya. Tapi kalau melihat dari proses yang kita juga sudah saksikan bersama, sebetulnya hal apa yang penting bagi jaksa untuk dipegang dalam kasus ini? Ya, tentunya kunci dalam perkara pidana ini kan saksi ya, Mas. Bahwa ada saksi, kemudian ada keterangan ahli, itu kan hanya menambah saja. Tapi saksi kunci ini yang penting. Selain mungkin ya CCTV yang pada saat perkara itu terjadi. Karena kita semua pun termasuk yang berbicara pada malam hari ini tidak ada pada saat kejadian kan. Iya. Jadi hakim dalam menilai fakta-fakta hukum tentunya harus menyandarkan pada alat bukti yang sah nantinya. Baik. Lalu bagaimana sebetulnya strateginya, karena kita tahu saksi di sini adalah saksi mahkota begitu kan, mereka juga yang terlibat dan saling memberikan kesaksian bagi tersangka lain. Apakah nanti sangat mungkin ada perbedaan pernyataan dan bagaimana ini dengan konteks hukumannya? Kita nanti akan ulas itu usai jeda, tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.